Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farais Almuzaki dengan NIM 22525037. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Power of Islamic Principles. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul The Power of Islamic Principles, Rahasia Menjadi Muslim yang Berpengaruh, tulisan dari Bapak Yanuar Arifin. Bapak Yanuar Arifin merupakan alumni S2 dari Universitas Islam Indonesia. Untuk penerbitnya, buku ini diterbitkan oleh Hafamira. Dan buku yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu adalah cetakan tahun 2024 dengan jumlah halaman sebanyak 194 halaman. Saya membeli buku ini di Gramedia, jadi mungkin untuk teman-teman yang tertarik setelah melihat video saya bisa membelinya juga. Jadi dalam buku The Power of Islamic Principle ini itu berisi tentang panduan inspiratif yang mengajak pembaca untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nggak cuma itu aja, karena di buku ini juga banyak kisah-kisah inspiratif serta kutipan dari Al-Quran maupun dari hadis dan juga para ulama yang menekankan bagaimana nilai-nilai Islam dapat membentuk karakter. Dan tindakan yang positif di buku ini juga bisa menyoroti pentingnya prinsip-prinsip seperti integritas, terus kejujuran, terus belas kasihan, sama kerjasama dalam membentuk karakter individu yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Terus penulis juga di sini memberikan panduan praktis kayak gimana sih nerapin nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi yang baca ini bisa jadi teladan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar, karena di buku ini ditulis dengan bahasa yang lugas tapi memikat. Jadi buku ini bisa memotivasi pembaca untuk meningkatkan hubungan mereka dengan agama serta memberikan inspirasi untuk meraih makna yang lebih dalam mengenai ajaran Islam. Di buku ini menekankan pentingnya kejujuran dalam membentuk karakter individu yang dapat dipercaya dan dihormati dalam masyarakat. Selain itu, di buku ini juga ditekankan tentang belas kasihan dan kerjasama yang berguna untuk mendorong sikap empati dan kolaborasi sebagai landasan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Jadi buku ini juga mengajak para pembaca untuk menjadi pemimpin yang adil dan memberikan inspirasi melalui tindakan yang positif, sebagaimana dicontohkan oleh tokoh-tokoh Islam terdahulu. Nah, yang paling penting, di buku ini juga diberikan panduan praktis mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks dunia kontemporer yang kompleks. Lalu, penulis juga berpendapat bahwa di buku ini kekuatan sejati seorang muslim itu terletak pada kemampuannya untuk memimpin dengan adil dan memberikan inspirasi melalui tindakan positif. Beliau ini mengutip perkataan dari Imam Nawawi, yaitu kekuatan sejati ada pada mereka yang memimpin dengan adil dan memberikan inspirasi melalui tindakan yang positif. Serta dari pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu keberhasilan sejati adalah ketika seseorang dapat membawa kebaikan kepada orang lain dan menjadikan dunia ini lebih baik. Penulis juga menekankan di sini bahwa dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam, individu dapat membentuk karakter yang kuat dan meningkatkan hubungan spiritual yang positif dalam masyarakat yang secara beragam dan secara keseluruhan. Jadi buku ini bertujuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi siapa yang ingin memahami
dan mengamalkan prinsip kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya teladan bagi diri sendiri dan lingkungannya sekitar. Nah, yang sekarang kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Nah, buat yang pertama kali kita bakalan bahas kelebihannya dulu nih. Jadi, kelebihan pertama dari buku ini yaitu bahasa dari bukunya tuh aplikatif sama ringan juga. Jadi, penulis menyajikan konsep Islam secara praktis sama mudah dipahami. Jadinya buku ini nih bisa diakses oleh berbagai kalangan, termasuk juga generasi muda. Terus kelebihan selanjutnya dari buku ini tuh ada di relevansi sama dunia modern. Jadi prinsip-prinsip kayak integritas, terus kepemimpinan, adil, empati, kayak gitu sangat cocok dijadikan pedoman buat menghadapi krisis moral yang kejadian saat ini. Terus buku ini juga memakai dukungan dari kutipan klasik Islami yang berguna untuk memperkuat gagasannya dengan merujuk pada tokoh-tokoh Islam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim. Nah, kelebihan yang terakhir itu ada di formatnya yang inspiratif. Jadi, penulis menggunakan kisah nyata sama refleksi buat si pembaca ini lebih mudah terhubung emosional sama termotivasi untuk bertindak. Nah, itu kan kelebihannya, tapi buku bagus juga pasti ada kekurangannya. Jadi, yang sekarang kita bahas itu kekurangannya. Nah, buat kekurangan pertama dari buku ini adalah kritis terhadap tantangan modern. Itu jadi beberapa prinsip dibahas secara idealistis tanpa membenturkannya secara langsung dengan realitas. Jadi konflik nilai di dunia modern ini seperti pluralisme, kapitalisme, sama digitalisasi moral misalnya. Terus kekurangan selanjutnya itu kurangnya ragam perspektif dari narasi. Jadi narasinya banyak bertumpu pada pandangan penulis aja sama tokoh-tokoh klasik, misalnya sosiologi atau psikologi Islamnya masih terbatas itu. Nah, yang kekurangan yang terakhir dari format buku ini tuh terlalu ringan bagi pembaca akademik. Jadi, kalau bagi kalangan akademik yang menginginkan kajian yang mendalam, buku ini mungkin kayak bacaan populer motivasional doang gitu, yang nggak ada kurang analitisnya gitu. Membaca The Power of Islamic Principle ini juga memberikan saya pengalaman yang lebih dari sekedar memahami teori keislaman aja. Terus di buku ini kan menjadikan kita cermin yang mengajak saya untuk merenungi kembali bagaimana sih kita memaknai hidup sebagai seorang muslim di tengah dunia yang terus berubah kayak gini. Nah, di tengah rutinitas dan tantangan hidup modern, saya seringkali terjebak pada urusan duniawi dan lupa bahwa Islam bukanlah sekedar ibadah formal, tapi juga sistem nilai yang menyeluruh. Salah satu pelajaran yang paling menyentuh bagi saya adalah pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat. Penulis juga menggarisbawahi bahwa kekuatan sejati seorang muslim itu bukan hanya diukur dari banyaknya ilmu, tapi juga dari sejauh mana ia bisa menghadirkan kebaikan dan memberikan pengaruh positif kepada lingkungannya. Ini menjadikan tamparan kepada saya, apakah saya sudah cukup menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, buku ini juga menegaskan kembali bahwa kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kita nggak perlu nunggu posisi formal buat bisa memimpin. Nah, sekarang juga kita bisa menjaga amanah, berkata jujur, sama memperlakukan orang dengan adil. Karena itu juga adalah bentuk kepemimpinan sederhana yang bisa dimulai dari rumah, kampus, atau bahkan tempat kerja. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu prinsip Islam itu relevan, bisa di kapanpun sama bisa ada dimanapun. Jadi Islam tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tapi juga memberikan panduan konkret untuk menghadapi zaman sekarang, termasuk dalam hal moralitas, kerja, sama relasi sosial. Terus pelajaran yang selanjutnya bisa diambil adalah kita bisa menyadari perubahan berawal dari perubahan diri, karena setiap muslim sejatinya adalah agen perubahan.
terus membenahi niat, membiasakan kejujuran, sama menjunjung tinggi etika juga kan termasuk bentuk jihad yang nyata dalam kehidupan modern. Nah, pelajaran yang bisa diambil terakhir adalah spiritualitas itu tidak harus rumit. Jadi dengan mengamalkan prinsip-prinsip sederhana kayak ikhlas, sabar, tanggung jawab, kita juga sudah menapaki jalan spiritual yang kuat gitu.